Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja ada update terbaru dari Fabrizio Romano ya. Dan menurut gua cukup menarik untuk dibahas di video gua kali ini. Tapi sebelum gua bahas, seperti biasa gua translate, gua rangkum dan juga akan gua kasih opini. Yang belum nonton collab gue dengan Bang Patrick dan juga Bang Fuad di Poros Halang, langsung here we go, langsung cus ya, karena di sana banyak info dan keseruan yang kita bahas seputar pemain dari Belanda, pelatih dari Belanda, dan juga Manchester United. Oh ya, dan sebelum gue masuk ke update beritanya dari Fabrizio Romano, mungkin kalau ada yang bosan nih kan tentang update transfer, soal masalah Frenkie de Jong kok belum selesai-selesai, ya bisa di skip aja videonya, karena gue akan mengabarkan cerita update tentang seputar proses transfer dari Frenkie de Jong yang memang sampai dengan saat ini masih belum selesai. Jadi ini sudah gue warning ya. Oke, langsung update dari Fabrizio Romano kali ini. Dikabarkan kalau Senin kemarin dari salah satu jurnalis di Barcelona, gue lupa tadi namanya siapa itu ya, ada foto kan John Murtough dan juga Richard Arnolds berada di Barcelona, dan ini adalah pertemuan yang ketiga kali dari board manajemen Manchester United bertemu dengan pihak Barcelona untuk proses Frenkie de Jong. Fabrizio Romano menegaskan kalau kesepakatan, ini ditegaskan lagi ya, kalau kesepakatan sudah dicapai secara verbal antara Manchester United dan Barca tentang Frenkie de Jong, 80 juta euro, 65 juta guaranteed money plus 20 add-ons. Dan 20 juta add-ons inilah yang pembahasannya masih belum selesai. Masih didiskusikan tentang struktur, kapan bisa di turn on, dan lain-lain. Jadi secara verbal ini sebenarnya sudah oke. Tapi sekali lagi masih belum secara ofisial karena masih ada komponen yang masih belum tuntas untuk disepakati. Deal ini tentu saja masih on dan belum kolaps. Fabrizio Romano menegaskan sekali lagi kalau deal ini masih on dan belum kolaps. Bahkan ditambahkan deal ini never collapse ya, walaupun berbagai komentar atau kabar dari banyak pihak, termasuk contohnya dari Juan Laporta tentang Frenkie de Jong yang ingin stay dan lain-lain. Tapi menurut Fabrizio Romano, realitanya Frenkie de Jong kalau ingin stay di Barcelona harus memotong gajinya. Dan info yang didapat dari Fabrizio Romano dari pihak Frenkie de Jong ya, nampaknya sangat-sangat kecil kemungkinan pihak Frenkie de Jong ini akan setuju untuk memotong gajinya. Jadi situasinya, sekali lagi, persetujuan sudah dicapai secara verbal antara Barcelona dan juga Manchester United, tapi masih belum selesai nih. Belum official, belum tuntas, karena masih ada struktur add-ons 20 juta euro dari total 85 juta yang masih dibahas, dan statusnya tentu saja tidak kolaps dan masih terus berproses. Pesan menurut Fabrizio Romano ya, pesan dari kehadiran para petinggi Manchester United di Barcelona, dan menurut gue, nih opini gue bisa jadi juga kemarin tuh sengaja dimunculkan oleh pihak media, adalah untuk menegaskan pihak klub Manchester United ada di Barcelona, datang ke Barcelona untuk Frenkie de Jong, menunjukkan keseriusan dan juga untuk mendiskusikan dengan pihak Barcelona tentang add-ons. Dari pihak pemain, Fabrizio Romano memberikan kabar kalau Frenkie de Jong ini ingin stay di Barcelona ya, tapi tidak mau memotong gaji. Dan ini juga harus didiskusikan antara Manchester United dengan Frenkie de Jong soal personal terms. Saat ini Frenkie de Jong masih fokus ke Barcelona dan Manchester United harus ikut dalam proses untuk meyakinkan Frenkie de Jong. Itu tentang Frenkie de Jong ya. Lalu update atau kabar Fabrizio Romano tentang Lisandro Martinez yang dalam 24 jam terakhir pihak dari Manchester United sangat yakin akan mendapatkan sang pemain. Karena Ajax membuka pintu negosiasi tentang pemain ini setelah bid ketiga atau tawaran ketiga ditolak. Lisandro Martinez sendiri juga menegaskan ingin pindah ke English Premier League. Ini jelas dan juga secara detail ya. Dia ingin pindahnya ke English Premier League. Dan pihak Manchester United juga akan segera menyiapkan proposal terbaru untuk sang pemain, lalu akan memasuki tahap negosiasi dengan pihak Ajax Amsterdam.
Nah, di video tersebut juga ada update lain tentang masalah Rafinha dan juga Robert Lewandowski, tapi tidak gua bahas ya. Dan opini gua tentang dua kabar tersebut, tentang Frenkie de Jong, pihak Manchester United terlihat serius walau juga sangat hati-hati dalam bernegosiasi dengan pihak Barcelona. Karena banyak sekali hal yang dibahas, banyak sekali pemberitaan juga ya. Satu yang gue tangkap pastinya adalah pihak Manchester United sepertinya yakin kalau Barcelona memang butuh untuk melepas Frenkie de Jong. Ini juga terlepas apakah sang pemain masih mau stay atau tidak. Karena sebagai pemain profesional itu juga memiliki semacam rambu-rambu di sana ya. Misalnya dia masih mau stay tapi ya harus potong gaji kan kabarnya. Dan kalau memang klub tidak mampu meneruskan dengan gaji yang sekarang, lalu klub juga menemui kesepakatan struktur transfer dengan Manchester United, disepakati artinya ya akhirnya menurut gua dengan amatiran sang pemain juga akan pindah. Dan tentang apakah nanti Frenkie de Jong akan tampil ogah-ogahan semisal ya, menurut gua dia ini pemain profesional. Selama ini baik di Ajax Amsterdam maupun di Barcelona dan juga di tim nasional Belanda nyaris tidak pernah ada kasus, apalagi kasus yang seputar ketidakprofesionalan ini tidak ada dan lain-lain. Dan ini membuat gue tidak khawatir akan hal tersebut ya. Jadi deal ini menurut gue tentang Frenkie de Jong ini masih ada 2 tahap lagi yang harus diselesaikan. Yaitu adalah mencari kesepakatan struktur add-ons dengan Barcelona dan personal terms dari pihak Frenkie de Jong, dan ini harus dituntaskan oleh Manchester United. Lalu tentang Lisandro Martinez, menurut gue ya ini setelah Jurriën Timber memilih untuk stay di Ajax dan Manchester United nampaknya juga butuh pemain baru di lini belakang ya, karena juga mungkin ingin menambah kualitas di sana. Lalu referensi rekrutan untuk pemain belakang dari Erik ten Hag ini nampaknya ada di Ajax Amsterdam. Maka menurut gue ya Lisandro Martinez ini akan terus diburu secara intensif oleh pihak Manchester United. Dari reaksi pemain juga jelas ingin cabut ke English Premier League. Maka menurut gue sekarang ini ada di tangan tim negosiasi Manchester United dan Ajax Amsterdam. Dan nampak berbeda ya bagaimana tim Manchester United ini dalam bernegosiasi musim ini. Nampak hati-hati sekali nih ya dalam bertindak. Namun harus tetap waspada dengan minat dari klub lain. Maksud gue begini, ya Manchester United juga nampaknya banyak belajar, tidak ingin mengulangi apa yang terjadi 8 tahun belakangan ini, artinya beli pemain dengan overprice. Artinya kalau mereka sudah percaya dengan valuasi yang mereka tetapkan untuk pemain dan mereka nampaknya akan menggunakan valuasi tersebut sebagai dasar negosiasi dan tidak serta-merta mereka akan menuruti nih kemauan dari klub yang pemainnya diminati, walaupun pesan dari sang manajer jelas ingin mendatangkan sang pemain. Tapi sekali lagi pihak manajemen Manchester United ya berbeda ya stylenya. Tapi menurut gue juga harus hati-hati karena kan Arsenal dikabarkan berminat juga nih untuk mendatangkan Lisandro Martinez, walaupun peran dari sang manajer juga menjadi daya tarik bagi sang pemain menurut gue, karena kan sudah pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag nih sebelumnya. Oke, kurang lebih demikian ya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan sekali lagi jangan lupa yang belum nonton collab gue dengan Poros Halang, langsung ya bisa here we go, cus. Cek ke video terbarunya, ada keseruan gue bareng tim Poros Halang ya. Terima kasih sebelumnya sekali lagi sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat terus semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.